Selamat pagi Sobat Kisambung Paralon. Sekarang kita sedang berada di Candi Sumberawan yang ada di Kota Malang. Ya Mbak ya, betul begitu. Jadi pagi ini kita bakal sedikit keliling-keliling dan melihat-lihat suasana yang ada di Candi Sumberawan ini teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus dan tonton terus video ini sampai habis. Ayo Mbak, kita jalan-jalan. Ya, sobat sudah bisa lihat sendiri suasananya sangat sejuk. Banyak banget pohon-pohon di sekitar kita di sini, saudara-saudara. Dan sudah bisa saudara lihat di situ ada juga candinya sudah kelihatan ya. Mungkin pagi ini belum dibuka. Kita coba dulu untuk masuk ya. Ya, sobat Kisambung Paralon, sekarang kita udah mulai masuk ke area Candi Sumberawan. Beginilah lingkungannya yang benar-benar asri dan terjaga. Ini adalah salah satu situs sejarah. Sekarang kita mau keliling-keliling lagi ya Mbah. Kita mau lihat candinya dulu Mbah. Ya sudah bisa saudara lihat, sobat Kisambung Paralon lihat sendiri. Ini dia penampakan Candi Sumberawan yang ada di Kota Malang, Kecamatan Singosari. Kurang lebih ini tingginya 5 meter, hampir 5,5 meter ya Mbah, kira-kira lebih Mbah. Dan lebarnya mungkin kira-kira 6 meter. Para sobat Kisambung Paralon, ini dia adalah wujud dari Candi Sumberawan yang ada di Kota Malang, Kecamatan Singosari. Mbah, ayo Mbah, ini Mbah, ini Mbah. Nah, ini dia. Ya, sobat Kisambung Paralon, mungkin bisa sobat lihat ini adalah tumpuk-tumpukan batu. Mungkin dulunya ini atau mungkin sampai saat ini bisa dipergunakan untuk tempat persembahyangan atau yang disebut sesajen mungkin ya Mbah ya, betul begitu Mbah? Ini dia sobat Kisambung Paralon ya. Ini suasananya asri banget, enak. Kalau buat mau liburan, teman-teman yang lagi ke Malang bisa mampir di Candi Sumberawan ini. Sobat Kisambung Paralon, ini dia penampakan atau wujud dari Candi Sumberawan yang ada di Kota Malang, Kecamatan Singosari. Nanti kita bakal lanjut lagi ke Candi mana Mbah? Candi Singosari. Candi Singosari. Jadi tonton terus video ini sampai habis. Bagaimana keseruan kita nanti? Let's go, kita langsung jalan ke sana. Ya Mbah, oke? Sobat Kisambung Paralon, di kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah tentang berdirinya Candi Singosari. Candi Singosari merupakan candi Hindu-Buddha peninggalan bersejarah dari Kerajaan Singosari. Candi Singosari berlokasi di Desa Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi Singosari berada pada lembah di antara Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna pada ketinggian 512 meter di atas permukaan laut. Candi Singosari adalah candi yang dibangun sekitar tahun 1300 Masehi. Candi ini sengaja dibangun sebagai bentuk penghormatan atas Raja Kartanegara yang gugur karena pengkhianatan dan pemberontakan oleh anak buahnya, yakni Jayakatwang. Raja Kartanegara adalah raja terakhir dari Kerajaan Singosari yang merupakan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Uniknya, walaupun Kerajaan Singosari adalah kerajaan yang besar, tapi satu-satunya peninggalan bangunan yang tersisa dan yang berhasil ditemukan adalah Candi Singosari itu sendiri. Kerajaan Singosari pada mulanya bernama Tumapel dengan Kutaraja sebagai ibu kotanya. Tumapel sendiri merupakan sebuah daerah yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Tumapel dipimpin oleh Tunggul Ametung yang saat itu disebut dengan Aku
atau bupati dengan Ken Arok sebagai pengawalnya. Ken Arok diketahui jatuh hati kepada istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes, hingga pada suatu ketika Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan memperistri Ken Dedes. Pada saat itu Ken Dedes tengah mengandung 3 bulan anak dari Tunggul Ametung. Mengingat tentang sejarah mengenai kerajaan Singosari yang tertulis dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama, kerajaan ini didirikan pada tahun 1222 oleh raja pertamanya yang bernama Ken Arok. Ia bertahta hingga tahun 1227. Sepeninggalan Tunggul Ametung, Ken Arok menggantikan posisi sebagai Akuwu baru di Tumapel. Pada tahun 1222 terjadi perseteruan antara Raja Kediri dan kaum Brahmana yang menggabungkan diri dengan Ken Arok. Dalam pertarungan yang meletus di desa Ganter tersebut, pasukan Tumapel berhasil mengalahkan pasukan Kediri. Kemenangan tersebut membuat Ken Arok mengangkat dirinya sebagai raja pertama kerajaan Tumapel dan bergelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwabhumi. Dalam perjalanan kerajaan terjadi pergantian nama dari Tumapel menjadi Singasari. Ken Arok adalah pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Singasari. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa dia adalah anak Dewa Brahma yang lahir dari seorang wanita desa Pangkur Selatan Gunung Kawi. Ken Arok sendiri hanya bertahta selama 5 tahun, dari tahun 1222 hingga 1227. Dia dibunuh oleh seorang budak atas perintah Anusapati. Anusapati sendiri merupakan anak Tunggul Ametung yang dikandung oleh Ken Dedes. Sepeninggalan Ken Arok, kerajaan diambil alih oleh Anusapati. Ia memerintah sekitar 21 tahun lamanya dari tahun 1227 hingga 1248. Namun, tidak banyak diketahui apa yang terjadi selama masa pemerintahannya. Pada tahun 1248, Anusapati meninggal di tangan Toh Jaya yang tak lain adalah putra dari Ken Arok. Setelah mengalahkan Anusapati, Toh Jaya menjadi raja kerajaan Singosari. Namun, raja ketiga ini hanya memerintah dalam waktu yang singkat, tidak sampai 1 tahun. Toh Jaya harus meninggal akibat balas dendam yang dilakukan oleh Ranggawuni putra Anusapati. Ranggawuni kemudian menjadi raja keempat menggantikan posisi Toh Jaya di Singasari. Ia bergelar Sri Jaya Wisnuwardana. Raja Wisnuwardana memerintah pada tahun 1248 hingga 1268. Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kartanegara sebagai raja muda pada tahun 1248. Namun, ia tetap memerintah sampai akhir Kartanegara tumbuh dewasa dan sanggup memegang kendali kerajaan. Wisnuwardana meninggal pada tahun 1268. Kerajaan Singosari kemudian resmi dipimpin oleh Kartanegara. Dalam kitab Negara Kertagama, Kartanegara adalah raja kerajaan Singosari yang paling terkenal dan menjadi raja yang luar biasa. Ia terkenal dalam bidang politik hingga ilmu agama. Raja Kartanegara adalah raja terakhir dari kerajaan Singosari yang merupakan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Demikian ulasan singkat tentang sejarah berdirinya kerajaan Singosari dan Candi Singosari yang ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Apabila ada salah penyebutan nama atau tempat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa share, like, komen, serta subscribe. Dukung channel kami Ki Sambung Paralon. Terima kasih. Sobat Ki Sambung Paralon, di kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah tentang berdirinya Candi Singosari. Candi Singosari merupakan candi Hindu-Buddha peninggalan bersejarah dari kerajaan Singosari. Candi Singosari berlokasi di desa Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi Singosari berada pada lembah di antara Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna pada ketinggian 512 meter di atas permukaan laut. Candi Singosari
adalah candi yang dibangun sekitar tahun 1300 Masehi. Candi ini sengaja dibangun sebagai bentuk penghormatan atas Raja Kartanegara yang gugur karena pengkhianatan dan pemberontakan oleh anak buahnya, yakni Jayakatwang. Raja Kartanegara adalah raja terakhir dari Kerajaan Singosari yang merupakan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Uniknya, walaupun Kerajaan Singosari adalah kerajaan yang besar, tapi satu-satunya peninggalan bangunan yang tersisa dan yang berhasil ditemukan adalah Candi Singosari itu sendiri. Kerajaan Singosari pada mulanya bernama Tumapel dengan Kutaraja sebagai ibu kotanya. Tumapel sendiri merupakan sebuah daerah yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Tumapel dimimpin oleh Tunggul Ametung yang saat itu disebut dengan Aku atau Bupati dengan Ken Arok sebagai pengawalnya. Ken Arok diketahui jatuh hati kepada istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes, hingga pada suatu ketika Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan memperistri Ken Dedes. Pada saat itu Ken Dedes tengah mengandung 3 bulan anak dari Tunggul Ametung. Mengingat tentang sejarah mengenai Kerajaan Singosari yang tertulis dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama, kerajaan ini didirikan pada tahun 1222 oleh raja pertamanya yang bernama Ken Arok. Ia bertahta hingga tahun 1227. Sepeninggalan Tunggul Ametung, Ken Arok menggantikan posisi sebagai Akuwu baru di Tumapel. Pada tahun 1222 terjadi perseteruan antara Raja Kediri dan kaum Brahmana yang menggabungkan diri dengan Ken Arok. Dalam pertarungan yang meletus di desa Ganter tersebut, pasukan Tumapel berhasil mengalahkan pasukan Kediri. Kemenangan tersebut membuat Ken Arok mengangkat dirinya sebagai raja pertama Kerajaan Tumapel dan bergelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwabhumi. Dalam perjalanan kerajaan terjadi pergantian nama dari Tumapel menjadi Singasari. Ken Arok adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Singasari. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa dia adalah anak Dewa Brahma yang lahir dari seorang wanita desa Pangkur Selatan Gunung Kawi. Ken Arok sendiri hanya bertahta selama 5 tahun, dari tahun 1222 hingga 1227. Dia dibunuh oleh seorang budak atas perintah Anusapati. Anusapati sendiri merupakan anak Tunggul Ametung yang dikandung oleh Ken Dedes. Sepeninggalan Ken Arok, kerajaan diambil alih oleh Anusapati. Ia memerintah sekitar 21 tahun lamanya dari tahun 1227 hingga 1248. Namun, tidak banyak diketahui apa yang terjadi selama masa pemerintahannya. Pada tahun 1248, Anusapati meninggal di tangan Tohjaya yang tak lain adalah putra dari Ken Arok. Setelah mengalahkan Anusapati, Tohjaya menjadi raja kerajaan Singosari. Namun, raja ketiga ini hanya memerintah dalam waktu yang singkat, tidak sampai 1 tahun. Tohjaya harus meninggal akibat balas dendam yang dilakukan oleh Ranggawuni putra Anusapati. Ranggawuni kemudian menjadi raja keempat menggantikan posisi Tohjaya di Singasari. Ia bergelar Sri Jaya Wisnuwardana. Raja Wisnuwardana memerintah pada tahun 1248 hingga 1268. Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kartanegara sebagai raja muda pada tahun 1248. Namun, ia tetap memerintah sampai akhir Kartanegara tumbuh dewasa dan sanggup memegang kendali kerajaan. Wisnuwardana meninggal pada tahun 1268. Kerajaan Singosari kemudian resmi dipimpin oleh Kartanegara. Dalam kitab Negara Kertagama, Kertanegara adalah raja kerajaan Singosari yang paling terkenal dan menjadi raja yang luar biasa. Ia terkenal dalam bidang politik hingga ilmu agama. Raja Kartanegara adalah raja terakhir dari kerajaan Singosari yang merupakan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Demikian ulasan singkat tentang sejarah berdirinya kerajaan Singosari dan Candi Singosari yang ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Apabila ada salah penyebutan nama atau tempat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa share, like, komen, serta subscribe. Dukung channel kami, Ki Sambung Paralon. Terima kasih.